Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat belajar ya. Berjumpa kembali dengan Bu Hartati. Hari ini kita akan belajar tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 3 masyarakat sejahtera negara kuat, pembelajaran 5 dan 6. Materi pembelajaran yang akan kita pelajari adalah ciri-ciri masa pubertas, informasi ketika membaca judul bacaan dengan informasi setelah membaca bacaan, pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dan dampaknya, dan reklame. Nah, siapkan buku siswa dan peralatan tulismu, lalu berdoa untuk mulai belajar ya. Nah, anak-anak yang hebat, setiap orang harus berupaya untuk hidup sejahtera. Jika semua warga Indonesia sejahtera, negara ini akan semakin kuat. Masyarakat yang sejahtera akan mampu mengembangkan negara Indonesia supaya lebih maju. Selain itu, masyarakat sejahtera akan mampu menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, sekarang coba kalian amati gambar berikut ini ya. Menurut kalian, apakah gambar tersebut menunjukkan bagian masyarakat sejahtera? Iya, betul sekali. Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan dengan baik, seperti dapat bersekolah, dapat berhubungan baik antar umat beragama, mendapatkan hasil panen yang memuaskan, dan dapat berolahraga di lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, teman kita Udin sudah memasuki masa pubertas. Udin tidak lagi anak-anak. Udin mulai bersungguh-sungguh belajar. Udin ingin menjadi anak pintar agar hidupnya sejahtera dan berguna bagi bangsa. Nah, ingatkah kalian perbedaan masa kanak-kanak dan masa pubertas? Ya, betul sekali. Pada masa kanak-kanak, anak laki-laki belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin, suara belum membesar, belum tumbuh jakun, belum tumbuh kumis, jambang, dan jakun. Sedangkan pada perempuan belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin, suara juga belum melengking, payudara belum membesar, dan pinggul pun belum melebar. Sedangkan pada masa pubertas, anak laki-laki sudah mulai tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar alat kelamin. Suaranya juga sudah mulai membesar dan rendah. Tumbuh jakun, kumis, jambang, dan janggut. Pada anak perempuan, tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Suara pun sudah melengking. Payudara membesar dan pinggul pun mulai melebar. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, masyarakat sejahtera berada dalam keadaan sehat. Kesehatan masyarakat dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Oleh karena itu, untuk menciptakan masyarakat sehat diperlukan kerjasama. Siapa saja yang harus bekerja sama? Apa pentingnya kerjasama dalam menciptakan masyarakat sehat? Nah, untuk mengetahuinya, coba kalian perhatikan teks bacaan berikut ini ya. Manusia adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita perlu berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Kita sering mendengar bahwa dengan bekerja sama, pekerjaan menjadi lebih mudah dan tujuan lebih cepat tercapai. Kerjasama dapat dimulai di lingkungan rumah, karena rumah adalah tempat tinggal keluarga. Salah satu contoh kerjasama yang sangat sederhana di lingkungan keluarga adalah menjaga kebersihan rumah. Menjaga kebersihan rumah tidak dapat dilakukan oleh satu orang saja, namun perlu melibatkan seluruh anggota keluarga, misalnya dengan melaksanakan kerja bakti. Kerjasama juga diperlukan untuk menciptakan masyarakat sehat. Banyak cara yang dapat dilakukan, misalnya melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan secara rutin, memilah dan mengolah sampah bersama-sama, menanam pohon di lingkungan rumah,
serta mencegah penyebaran penyakit menular melalui 3M, menguras tempat penampungan air secara rutin, menutup tempat-tempat penampungan air, dan mengubur barang-barang yang tidak terpakai yang dapat menimbulkan genangan air. Nah, anak-anak, teks tersebut merupakan jenis teks non-fiksi yang berjudul Pentingnya Kerjasama. Dari judulnya, kalian bisa mendapatkan informasi di antaranya apa itu kerjasama, pentingkah kerjasama, contoh kerjasama. Tapi setelah membaca teks informasi, kalian bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas. Di antaranya, kerjasama ternyata interaksi antar teman di lingkungan rumah maupun sekolah. Kerjasama ternyata penting karena manusia adalah makhluk sosial. Kerjasama dapat dimulai di lingkungan rumah karena rumah adalah tempat tinggal keluarga. Itulah informasi yang didapat setelah kalian membaca teks secara lengkap. Nah, anak-anak, masyarakat sejahtera menjadikan negara kuat. Hal itu dapat terwujud jika masyarakat memiliki kesadaran akan tanggung jawab sebagai warga negara. Sore itu, Udin baru saja selesai mandi. Ia mendekati ayahnya yang sedang duduk sambil menggenggam telepon genggam. Ternyata ayahnya sedang membaca berita tentang kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu. Membayar pajak merupakan kewajiban warga negara. Bentuk tanggung jawab kita adalah bayar pajak tepat waktu agar negara maju dan makmur. Selain membayar pajak tepat waktu, pelaksanaan tanggung jawab yang lainnya diantaranya menjaga sikap kekeluargaan dan gotong royong yang bisa berdampak mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Hal ini akan berdampak pada kelestarian sumber daya alam agar tetap terjaga. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara yang lainnya adalah kewajiban membayar pajak. Hal itu akan berdampak pada berlangsungnya pembangunan bangsa. Selain itu, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa juga merupakan bentuk tanggung jawab warga negara. Dampaknya akan terjaga persatuan dan kesatuan sehingga negara semakin kuat dan maju. Nah, anak-anak, bisakah kalian mengajak teman-temanmu untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik? Tentu bisa ya. Iya, kalian bisa mengajaknya dengan membuat poster. Contohnya berikut ini. Poster ini mengajak untuk selalu menjaga lingkungan sekolahmu. Menurutmu poster itu sudah baik apa betul? Iya, betul sekali. Poster itu sudah baik. Terbukti memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Poster berisi gambar dan tulisan dengan tema tertentu. 2. Tulisan pada poster hemat tapi padat makna. 3. Kalimat dan gambar pada poster bersifat persuasif atau mengajak. 4. Poster dibuat dengan perpaduan warna yang kuat dan kontras. Nah, ayo sekarang kita belajar untuk membuat poster ya. Nah, pertama yang harus kalian lakukan adalah siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan seperti pada gambar berikut. Selanjutnya, buatlah sketsa gambar yang akan disajikan. Langkah selanjutnya adalah sempurnakan sketsa gambar dengan menebalkan garis menggunakan spidol atau krayon. Kemudian tuliskan isi pesan pada tempat yang telah disediakan dalam gambar. Langkah selanjutnya adalah warnai gambar poster sehingga tampak lebih menarik. Nah, coba sekarang kalian berlatih membuat poster tersebut pada buku gambarmu ya. Kalau sudah, serahkan kepada gurumu. Nah, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.